Hai teman-teman, how are you? I hope you are always fine and ready to continue the lesson again. Teman-teman, pada video ke-75 kali ini, kita akan menuntaskan conditional sentence atau conditional form, bentuk pengandaian kalimat bersyarat type 3, yaitu tipe yang ketiga. Oh, ini termasuk pengandaian, betul. Ya, pada video ke-73 yang lalu kita bicarakan pengandaian type 1, yaitu future possible, mengandaikan yang masih akan terjadi, merupakan kemungkinan, bisa terjadi, bisa enggak, ya, kemungkinan. Pada video ke-74 kita bicarakan bentuk pengandaian yang kedua, present unreal, yaitu kita mengandaikan sesuatu yang terjadi pada saat ini atau sesuatu yang biasanya terjadi dan selalu berlawanan dengan kenyataan. Berlawanan dengan kenyataan itu gimana misalnya? Teman-teman mungkin pernah dengar lagu Andaikan aku burung, ya, terbang di angkasa. Itu kan pasti saya bukan burung kan? Dan betul di lagu itu, tapi ku bukan burung, ya kan? Andaikan aku burung berarti aku ini bukan burung. Nah, mungkin adik-adik remaja mengatakan kepada yang mungkin pacarnya, andaikan adik jadi bunga, bolehkah abang jadi kumbangnya? Nah, yang pasti adik ini pasti bukan bunga dong, ya. Nah, itulah namanya pengandaian. Itu yang terjadi saat ini. Nah, pada video ke-75 kali ini, kita tetap mengandaikan, tetap berlawanan dengan kenyataan, tapi mengandaikan sesuatu yang terjadi pada waktu lampau. Oh, itu namanya past unreal, ya, pengandaian conditional sentence type 3. Seperti biasa teman-teman, semoga Yongki English School ini memberi teman-teman inspirasi, ide yang dulu tidak pernah terpikirkan sebelumnya, sekarang oh jadi begitu ya. Nah, untuk itu supaya teman-teman selalu bisa mengikuti pelajaran dari Yongki English School ini dengan seksama, jangan lupa untuk selalu subscribe, aktifkan lonceng, like, share ke teman yang lain, dan boleh bertanya lagi kepada saya di bagian komen. Well, my friends, please get ready. We will talk about conditional sentence type 3. Past video ke-75, yaitu kita akan membicarakan lagi conditional sentence. Sentence kalimat conditional itu bersyarat, ya. Nah, yaitu kan condition syarat, ya. Jadi kalimat bersyarat atau conditional form, bentuk pengandaian. Tapi yang ini adalah type 3. Ya, jadi kita sudah selesaikan type 1 dan type 2. Nah, kita sekarang masuk ke conditional sentence type 3. Nah, kita lihat type 3 ini kita sebut juga past unreal. Past itu lampau, unreal itu tidak nyata alias khayal. Jadi kita mengkhayal, loh iya, mengandaikan kan pasti berlawanan dengan kenyataan alias mengkhayal, ya. Andaikan saya menteri, berarti saya pasti bukan menteri dong, ya. Begitulah. Cuma ini waktu lampau, khayal. Jadi kita mengkhayal, tapi menceritakan kejadian waktu lampau, ya. Kita lihat ini. Digunakan untuk mengandaikan sesuatu yang terjadi pada waktu lampau. Oh, jadi bukan sekarang ya, bukan ya. Kita mengandaikan waktu lampau dan selalu berlawanan dengan kenyataan. Pasti berlawanan dengan kenyataan ya. Semua bentuk pengandaian kecuali type 1 ya. Type 1 itu akan datang itu bisa yes, bisa no. Tapi type 2 mengandaikan sekarang atau kebiasaan pasti berlawanan dengan kenyataan. Ini juga type 3 ini sama, berlawanan dengan kenyataan, ya, tapi lampau loh ya. Nah ini, jadi kalau kenyataannya iya, nah pasti diandaikan tidak, ya. Nah, diandaikan tidak dan sebaliknya. Nah, rumusnya adalah ini, satu, ya, kalimat yang memakai if yang merupakan persyaratan dari kalimat yang kedua dalam bentuk, ya, dalam bentuk ini. Kita kalau masih ingat nama-nama tenses, yaitu simple past perfect tense. Ingat ya,
tense to waktu, perfect to sudah dilakukan, past berhubungan dengan waktu lampau, simple ini pasti bukan sedang, yang rumusnya adalah ini, had, S ini subjek ya, had plus verb 3. Oh, kalau present perfect kan have, has. Nah ini enggak, ini past ini pakai had. Nggak ada she, it ya, semua sama. She, it atau I, you, we, they semua pakai had plus V3 kalau ada verbnya. Kalau nggak ada verbnya, biasa kan boxing ya, nggak ada verbnya berarti been plus no verb. Begitulah bahasa Inggris teman-teman ya. Bentuk apapun selalu boxing, ada verbnya nggak ada verbnya, pasti to be lah. To be-nya itu been karena sesudah had itu pasti diikuti V3. Ingat ya, been itu asalnya kan am is are. Terus lampaunya am is jadi was, are jadi were. Terus yang ketiga semua itu been. Jadi been itu jangan dianggap sulit ya. Sama dengan MSR teman-teman ya, cuma ini waktu sudah gitu. Nah, kalimat yang kedua yang merupakan akibat dari kalimat yang pertama ya, selalu ya. Yang satu itu if itu persyaratannya, nah ini akibatnya dalam bentuk ini ya, simple past perfect future tense. Ingat ya, future akan datang, perfect itu pasti pakai have, has, V3 karena past future mestinya will jadi would. Nah ini rumusnya kita lihat, yaitu menjadi would atau should, paling gampang would aja dah ya. Would plus have, ini tidak ada has ya teman-teman, semua pasti pakai has. Semua harus pakai have, tidak ada has. Walaupun she, it semua harus pakai have, tidak ada had ya. Lampaunya tuh ini will jadi would, nah ininya bukan ikut lampau tapi have dan diikuti verb 3 kalau ada verbnya. Kalau nggak ada, seperti biasa, been plus no verb. Ya, nah itu adalah rumusnya. Kita lihat sekarang pemakaiannya. Ini contoh, ya. Ini contoh teman-teman. Nah, karena nanti itu pasti berlawanan dengan kenyataan. Nah, maka saya beri dulu, ya. Ini adalah kenyataan yang terjadi. Ya, ini contoh ke satu nih. Kenyataan yang terjadi. Ini sungguhan ya, fact ini. He didn't come to the party last night. Ya, jadi dia tidak datang ke pesta itu tadi malam. Kita cerita kejadian tadi malam kan, ya. But, nah ini loh, tapi, nah ini kita lanjutkan dengan pengandaiannya. If he had come to the party last night, he would have met some old friends, ya. Nah, artinya adalah ini. Ya, ini kenyataan tadi kan dia tidak datang ke pesta itu kan. Nah, pengandaiannya seandainya, andai kata, andaikan, ya, sekiranya dan sebagainya. Nah, ini andai kata seandainya dia datang ke pesta itu tadi malam. Jadi ini nggak usah diartikan dia telah datang, nggak usah. Ini bukan tenses teman-teman, tapi pengandaian ya. Jadi rumusnya kalau mengandaikan waktu lampau, if-nya itu pakai had V3, tapi nggak usah diartikan telah, ya. Jadi seandainya dia datang ke pesta itu tadi malam, he would have met some old friends. Dia akan bertemu beberapa teman lama. Ini pesta reuni nih ya. Jadi ketemu nggak? Nggak ketemu, wong dia nggak datang kok kenyataannya. Seandainya dia datang, loh itu loh. Ya, jadi kita mengandaikan itu selalu berlawanan dengan kenyataan. Seandainya dia datang ke pesta itu tadi malam, jadi jelas berlawanan dengan kenyataannya, yaitu dia tidak datang ke pesta itu tadi malam. Sering kan kita ini eman ya, dia tidak datang ke pesta itu tadi malam. Nah, seandainya dia datang ke pesta itu, selalu begitu. Ya, coba kita lihat contoh yang kedua. Kenyataan yang terjadi. She was ill yesterday. Dia sakit kemarin. Ini kenyataan ini ya. Was, nggak ada verb pakai to be ya. She was ill yesterday. But, nah ini pengandaiannya. If she hadn't ini had not. Selalu berlawanan teman-teman ya. If she had not atau if she hadn't been ill yesterday, seandainya dia tidak sakit kemarin, she would have gone for a picnic with us. Nah, dia akan pergi berdama wisata, pergi berpiknik dengan kita, ya. Nah, pergi berpiknik enggak? Enggak, dia sakit kok.
seandainya dia tidak sakit. Nah, ini kita lihat ya. Seandainya dia tidak sakit kemarin, jadi jelas berlawanan dengan kenyataannya, yaitu apa? Nah, bahwa kenyataannya dia sakit kemarin, sehingga dia tidak bisa pergi. Itulah bentuk pengandian yang selalu berlawanan dengan kenyataan. Coba kita lihat catatan tambahan berikut ini. Nah, kita lihat yang ke satu catatan tambahan ini ya. Bentuk pengandian ini bisa juga dinyatakan tanpa kata if, ya. Seandainya, if kalau tidak memakai if, loh, masa bisa? Bisa teman-teman ya. Yaitu dengan cara ini, meletakkan to be atau kata kerja bantu di depan pokok kalimatnya. Jadi sehingga kelihatan seolah-olah ya. Nah, kelihatannya itu seolah-olah bentuk bertanya, padahal bukan bentuk bertanya, bukan bertanya sama sekali ya. Jadi intonasinya ya, naik turunnya nada itu jangan naik ke atas seperti intonasi pada bentuk bertanya, jangan ya. Nah, jadi if-nya dibuang, tapi bentuknya dirubah seperti bertanya. Kita lihat contoh ini ya. Ke-1. If she knows about this, ya ini pakai if kan, ya. If she knows about, ini type 1 ya, akan datang, bisa yes bisa no ya. If she knows about this, she will be very mad with you, ya. Jika atau seandainya dia tahu tentang ini, dia akan sangat marah dengan kamu, ya, sangat marah kepadamu. Nah, ini sekarang if-nya kita buang, bentuknya menjadi does she know about this? Nah, jadi bacanya jangan gini. Does she know about this? Loh, itu kan bertanya nanti. Enggak, ini enggak nadanya jangan naik ya. Seperti ngomong biasa ya. Does she know about this? Nah, itu loh. Seandainya dia tahu tentang ini, she will be very mad with you. Lainnya tetap ya. Kita lihat contoh kedua. If I were a millionaire, ya, seandainya saya ini jutawan. Nah, million itu juta, ya, jutawan. Zaman dulu jutawan itu uangnya banyak, teman-teman. Tapi sekarang ini, ya, miliarder sekarang, ya. Ini, over ya, itu. Loh, pengandian type 2, tidak ada was, ya. Semua pakai were. Ingat ya, kita lihat di video sebelumnya, yang ke-74 itu, tidak ada was, semua were, ya. Nih, if I were a millionaire, I should help, pakai would boleh, paling enak pakai would, ya. I would help the poor, ya. Seandainya saya sekarang ini miliarder, uangnya banyak, saya akan menolong kaum the poor ini, kaum miskin, orang-orang miskin ya. Nah, kita lihat if-nya dibuang. Were I a millionaire? Nah, jadi jangan were I a millionaire? Nah, itu kalau bertanya, ini jangan, nadanya turun ya. Were I a millionaire, I would help the poor. Ya. Nah, kita lihat lagi contoh yang ketiga. If the doctor hadn't come very late, the patient wouldn't have died. Nah, seandainya, ya ini type 3 nih ya, pakai head V3 ya. Seandainya dokter tidak datang sangat terlambat, pasien itu tidak akan mati. Nah, berarti kenyataannya apa? Mati pasiennya. Ya, dokternya dipanggil pagi, datangnya sore, ya, terlambat sudah, ya. Nah, ini seandainya dokter itu tidak datang terlambat, nah, berarti kenyataannya terlambat ya. Ini if-nya kita buang ya. Nah, bacanya jadi had the doctor not come very late. Nah, nadanya jangan naik ya. Jadi tinggal dibalik seperti bertanya tapi bukan bertanya. Jadi kalau teman-teman menemukan bentuk ini kok bukan bertanya kok dibalik to-be-nya ya. Nah, teman-teman tahu ya sekarang ya. Oh, itu berarti bentuk pengandian tanpa if ya. Ini. Jadi had the doctor not come very late, seandainya dokter itu tidak datang sangat terlambat, the patient wouldn't have died. Nah, pasien itu tidak akan meninggal. Oh, jadi kenyataannya dokternya datang sangat terlambat. Ya, begitulah teman-teman. Nah, kita lihat catatan tambahan yang kedua sekarang ya. Nah, ini. Present unreal, ingat ya. Bentuk ini, lampau khayal, tapi present ya sekarang. Type 2, namanya type 2 ya. Yang seharusnya
digunakan untuk mengandaikan sesuatu yang terjadi pada saat ini. Ingat teman-teman ya, type 2 ini pada saat ini atau sesuatu yang biasanya terjadi. Nah, kadang-kadang juga dipakai untuk mengandaikan sesuatu yang terjadi pada waktu yang akan datang. Loh kan tidak cocok ya. Akan datang mesti akan type 1 ya. Lah ini tidak begitu. Ini type 2 tapi untuk akan datang. Nah ini loh, apabila kemungkinan terjadinya sedikit sekali. Ya, kemungkinan terjadinya itu sangat sedikit sekali. Atau bahkan tidak mungkin terjadi sama sekali. Oh, jadi kalau mengandaikan kita tahu itu tidak mungkin, tapi akan datang. Kita pakai rumusnya type 1 teman-teman ya. Kita lihat contohnya. 1. If we went to the moon someday, nah jika kita pergi ke bulan suatu hari, aduh kapan ke bulan teman-teman ya? Nah, naik apa lagi? Astronot ya, jarang orang jadi astronot ya. Nah, jika seandainya kita pergi ke bulan suatu hari, we would see many strange things. Kita akan melihat banyak benda-benda yang aneh ya. Nah, ini sedikit sekali kemungkinannya ya, sedikit sekali kemungkinannya untuk pergi ke bulan atau bahkan tidak mungkin sama sekali ya. Nah, kita lihat contoh yang kedua. If all of the countries in the world unite next time, nah jika atau seandainya semua negara di dunia bersatu lain kali, mungkin nggak? Mungkin loh ya, tapi kecil sekali kemungkinannya ya. Nah, there would be no more war. Tidak akan ada lagi perang yang terjadi ya. Nah, sedikit sekali ya, sedikit sekali kemungkinannya bahwa seluruh negara di dunia itu bersatu. Ya, saat ini aja Rusia sama Ukraina perang gitu. Nah, nanti setelah ini siapa lagi? Sulit teman-teman ya. Jadi ini harapan kita. Seandainya lain kali di dunia itu semua negara bersatu, ya tapi kan kemungkinannya kecil ya. Ini kecil sekali kemungkinannya bahwa semua negara di dunia bersatu atau tidak mungkin ya. Nah, cuma ya semoga sajalah, walaupun harapannya kecil, tapi siapa tahu teman-teman ya. Begitulah bentuk pengandaian teman-teman. Lebih gede nggak apa-apa. Nah teman-teman, kita barusan telah selesaikan bentuk pengandaian type 3 ya, yang ketiga. Jadi tetap mengandaikan tapi kejadiannya waktu lampau. Nah, dengan selesainya video ke-75 ini, kita tuntaskan bentuk pengandaian ke-1, ke-2, dan ke-3. Nah, berikutnya itu apa? Tetap bentuk pengandaian, tapi bukan termasuk bentuk pengandaian type 1, type 2, type 3, type 4, tidak ada. Cuma type 3 aja. Nah, itu bagaimana modelnya? Kita lihat pada video ke-76, yaitu open condition. Well, my friends, I think it's enough for now. It's time to say goodbye, and we will meet again in the next videos. Thank you for watching and learning or studying from Yonggi English School. Goodbye and see you again.